Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din, hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah di malam hari ini malam keberapa? Malam ke-19. Nah, subhanallah, cepat sekali waktu berlalu. Dan seperti yang terjadi dan dialami oleh umumnya masjid-masjid, begitu Ramadan tinggal separuhnya, maka jemaahnya pun tinggal separuh. Bahkan ada yang sudah langsung menyatakan resign dari awal, mengundurkan diri. Tidak kuat menghadapi kenyataan bahwa di siang hari harus menahan lapar dan haus, ditambah harus berdiri dengan lama di malam harinya. Ini memang berat, sebab hadiahnya bukan sembarangan. Iya, hadiahnya bukan tiket mudik atau dibolehkan mudik. Kalau cuman hadiahnya dibolehkan mudik, maka ya tidak perlu menunggu 10 akhir Ramadan. Salah satu hikmah, walaupun saya belum bertanya kepada pihak pemerintah, salah satu hikmah mungkin kita dilarang mudik supaya kita fokus mengisi Ramadan ini dengan betul-betul ya, memaksimalkan diri kita. Walaupun mudik itu bukanlah sesuatu yang terlarang. Mudik adalah sesuatu yang mubah. Entah dan terlepas dari perselisihan pendapat di kalangan juhala tentang perbedaan pulang kampung dan mudik. Saya tidak mau persoalkan itu tidak penting, dan kalaupun mau diketahui perbedaannya, tidak mempengaruhi kehidupan akhirat saya. Maka di malam ini insyaallah kita akan berikan sedikit nasihat. Kalau yang sebelumnya, ya, kita sudah masuk kepada iktikaf, ya. Hal-hal yang nah, itu kode baru 5 menit. Nah, yang penting untuk juga kita ketahui terkait dengan iktikaf ini, ya, yang terakhir adalah tentang pembatal iktikaf. Artinya iktikaf itu dianggap batal bagi orang yang melakukannya, walaupun niatnya iktikaf. Tetapi ketika ada persyaratan tidak terpenuhi atau ada larangan yang dilanggar, maka iktikafnya menjadi batal. Yang pertama adalah ketika dia keluar masjid tanpa ada hajat dan kebutuhan. Keluar masjid tanpa ada hajat dan kebutuhan. Dan
Yang dimaksud dengan hajat dan kebutuhan ini adalah hajat dan kebutuhan terkait dengan kemaslahatan dia secara pribadi atau amanah yang mesti ia tunaikan terkait dengan statusnya. Kemaslahatan dia secara pribadi, misalnya dia keluar BAB, BAK, itu keperluan namanya, kebutuhan, harus keluar. Atau amanah yang terkait dengan statusnya, para pekerja. Apakah di lembaga pemerintahan, ASN, ataupun non-pemerintahan, ya, pegawai kantoran, pekerja, ya, freelance, dan seterusnya. Ya, jika memang ada tanggung jawab, maka itu adalah uzur bagi dia. Tidak mengapa. Tapi yang tidak ada uzur, atau dia keluar dengan alasan tersebut bukan hajat dan kebutuhan. Seperti misalnya apa? Mau pergi nonton balapan. Atau ingin pawai keliling kota. Atau ingin ngabuburit. Tidak mood dan tidak pas rasanya ngabuburit hanya di Ibadur Rahman. Yang dia lihat pertama hanya pagar yang belum selesai-selesai. Asrama yang hanya terbuat dari kayu. Dan lantai masjid yang dibalut dengan karpet hijau dan merah. Dia ingin suasana yang lain. Ya. Terlebih di sini tidak ada yang indah-indah yang bisa memanjakan matanya. Semuanya batangan. Ya. Maka dia pun berinisiatif ngabuburit keluar. Batal iktikafnya. Ya. Naam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita ringkas. Yang kedua adalah ketika seorang yang mu'takif melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri atau jima'. Misalnya dia iktikaf. Ya. Naam. Sudah 3 malam dia iktikaf. 3 hari 3 malam. Di hari keempat dia sudah pengen. Apalagi begitu buka, dia sudah membayangkan apa yang ada di rumahnya. Bukan makanan, tapi istrinya. Maka dia pun berinisiatif pulang. Untuk menyetol hafalannya ke istrinya. Nah, batal itu iktikaf. Nabi SAW ketika masuk 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu. Nah, kasih kencang kain sarungnya. Itu bahasa kiasan. Ya, bukan bahasa yang hakiki bahwa itu sarung dikasih kencang, betul? Enggak bisa bernapas kita. Tapi maksudnya supaya sarung itu tidak lepas. Kalau sarung tidak lepas, maka yang dibalik sarung tidak bisa goyang. Enggak bisa ya melaksanakan aktivitasnya. Begitu maksudnya. Ya, jangan salah faham dengan itu hadis ya. Kan istrinya Nabi sebutkan, Nabi di 10 akhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ya, beliau hidupkan malamnya, bangunkan keluarganya, kasih kencang sarungnya. Jangan salah faham. Kau beli sarung yang paling ketat. Sudah itu diikat lagi dengan rumput Jepang. Itu orang salah paham. Ya, tapi maksudnya dia tidak berhubungan dengan istrinya. Apakah seorang berhubungan dengan istrinya berdosa ketika itu? Tidak. Ya, tidak. Tapi siapa saja yang berhubungan dengan istri di 10 akhir Ramadan dalam keadaan dia beriktikaf, maka iktikafnya batal. Itu saja. Iya. Tidak berdosa. Tidak. Yang penting istri sendiri. Nah, itu juga penting untuk diketahui. Nah, ya. Yang belum punya istri, disinilah kadang saya heran. Dia di rumah tidak ada istrinya. Keluar masuk di masjid. Tidak itikaf juga. Ada apa? Ya. Nah, justru keberadaanmu di masjid itu, berpuasa, qiyamul lail, itu meredam syahwat.
Kau tidak melihat kecuali batangan di masjid, meredam syahwat. Supaya nanti habis Ramadan, begitu Id, langsung melaksanakan pernikahan. Iya, makanya saya menghimbau kawan-kawan yang statusnya masih jomblo, ya, dia harusnya terdepan, pionir, ya, mengajarkan inilah orang yang iktikaf dan memotivasi orang lain untuk iktikaf. Adapun yang lainnya itu jangan merasa karena sudah punya istri, bisa jadi bebas-bebas. Tidak. Dan ini semuanya kembali kepada kita masing-masing. Kita yang mendapatkan manfaat dari iktikaf, maka kita juga yang harus berusaha untuk mendapatkan manfaat itu. Nah, untuk urusan akhirat, kita lihat yang di atas kita. Si fulan yang super sibuk, sempat-sempatnya iktikaf. Kenapa saya ini yang pengangguran, kok tidak bisa iktikaf? Itu urusan akhirat, kita lihat ke atas. Si fulan sudah hafal juz ammah, ya, selama Ramadan. Padahal dia itu orang yang kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya, liburnya cuma Sabtu dan Ahad. Itu pun kalau dia tidak lembur, tapi dia sempat menghafalkan juz amma. Kenapa saya tidak? Ini urusan akhirat, lihat ke atas. Untuk urusan dunia, lihat ke bawah. Iya, si fulan sudah beli baju baru. Saya, alhamdulillah masih ada yang entah tahu tahun berapa, tapi masih bisa dipakai. Iya, jangan dibalik. Si fulan sudah beli baju baru. Wah, saya bukan cuma baju, celana, songkok, semuanya mau beli. Nah, itu namanya lihat urusan dunia, lihat ke atas, jangan. Lihat ke bawah untuk urusan dunia. Akhirat, iya, lihat ke atas. Untuk dunia, lihat ke bawah. Supaya kenapa? Kita pandai bersyukur. Bahwa nikmat yang ada sama kita itu bagian dari nikmat Allah yang lupa kita syukuri. Lalu kita sibuk melihat nikmat yang ada pada diri orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, wal-iyazubillah, adalah ketika seorang itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam, itu artinya dia murtad, maka otomatis iktikafnya menjadi batal. Sebab persyaratan iktikaf yang sudah kita sebutkan di awal adalah dia mesti seorang muslim. Kemudian amalan yang kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan apa saja? Yang pertama, hendaknya meningkatkan ibadah dan lebih bersemangat. Tingkatkan ibadah dan lebih bersemangat. Apa yang ditingkatkan? Kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas jumlahnya. Kalau selama ini kita ngaji Al-Quran setiap hari 1 juz, tambah setengah juz. Kalau bisa 2 juz, mapakoy. Ya. Lebih bisa di atasnya, lebih bagus lagi. Tapi sebaiknya kita bisa rutin. Jangan panas-panas tai ayam. Ya, hari ini 3 juz, besok setengah. Ya, besoknya degagah. Amalan yang Allah cintai itu amalan yang kontinu, yang rutin, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Ahabbu a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai, dawam, kontinu, terus menerus, walaupun qalla, sedikit. Iya, tingkatkan. Iya. Begitu pula dengan salat sunat. Selama ini mungkin kita belum pernah salat duha. Kenapa? Kita merasa bahwa rezekinya lancar, nanti kalau sedikit mandek rezekinya baru salat duha. Biasanya begitu. Atau baca surah Al-Waqiah. Ya. Pagi Al-Waqiah sudah itu duha. Ya, sudah itu sedekah. Kenapa? Karena ada ustaz yang mengatakan banyak kok bersedekah supaya lebih banyak yang kembali. Oh. Naam. Padahal kita bersedekah untuk harta kita di akhirat. Bukan supaya lebih banyak kembali. Kalau mau lebih banyak kembali, jangan kau bersedekah.
Ya, jadikan itu modal berdagang. Ya, modal dagang apa saja. Ya, kau punya modal 10.000, kau jual 50.000, banyak kembali itu. Ya, nah, ini saya ingatkan, kenapa? Jangan sampai nawaitu kita keliru. Kita niatnya bersedekah supaya banyak rezeki, banyak kembali. Niatnya untuk dunia. Kalau niatnya untuk dunia, kita mau dapat apa di akhirat? Kalau niatnya akhirat, dunia akan ikut. Itu sudah pasti. Ya, man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang diinginkan, maksud, tujuan dan tendensinya duniawi, dia akan diberikan kepadanya sesuai dengan yang Allah takdirkan. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagiannya di akhirat. Iya. Maka niatkan untuk akhirat, bekal saya di akhirat. Harta saya itulah yang sungguhnya. Dunia itu akan ikut. Ya, dunia akan ikut, jangan dibalik. Nah, begitu juga dengan Qiyamul Lail. Makanya salah satu program kita itu selain daripada sholat tarawih di awal malam, ada juga di akhir malam. Ya, kalau di awal malam itu dikhususkan bagi mereka yang usianya memang sudah agak tua-tua nih kasihan. Tidak mampu berdiri lama yang di awal malam. Ya. Makanya tidak lama itu, paling lama 1 jam sebentar kita sholat untuk tarawih 8 rakaat. Ya, khusus bagi mereka yang memang fisiknya ya tidak begitu mampu nih. Ya. Dan bagi mereka yang merasa fisiknya mampu insyaallah ya nanti di akhir malam. Di akhir malam mulai malam ke-21. Ya, itu biasanya dimulai jam 1 malam dan berakhir ya paling cepat 3:30. Iya, setelah itu langsung sahur. Nah, maka tinggal Anda pilih. Anda di kategori yang mana? Ya, Anda memang masih Anda punya fisik memang lemah, lesu, loyo, ya silahkan Anda di awal malam. Ya, tapi kalau Anda tidak seperti itu, ya Anda di awal malam plus di akhir malam. Itu lebih baik lagi. Itu artinya ada peningkatan. Ya. Nah, bagaimana kalau di akhir malam saja? Boleh. Tapi waspada, jangan sampai kita kebablasan, ya, tidur, ya. Pasang weker 3 lapis, ya. Jam 12.45, jam 12.55, jam 1 pas. Setiap bunyi weker kita bangun. Bangun mematikan. Ya. Karena jenuh mematikan, alarm yang ketiga tinggal kita buang alarmnya. Tidak bangun Qiyamul Lail. Ya. Paginya ketiduran Kak. Masya Allah. Ada penyesalan. Kalau ada penyesalan, itu artinya ada usaha untuk memperbaiki itu. Tapi besok malam, ya pada basia. Begitu je lagi. Akhirnya besoknya tidak menyesal mi. Memang Allah takdirkan saya kapan begini le. Nah, itu tidak layak bagi penuntut ilmu yang sudah tahu ilmunya. Ya, harusnya dia terdepan dalam mengamalkan. Nah, dan lebih ditekankan sekali lagi kalau dua-duanya ikut. Awal malam, kemudian langsung istirahat tidur. Ada makanan di sini kalau masalah makanan. Ya. Nah, tapi makanannya bukan serba lengkap, tidak. Ya, makanannya yang ada apa adanya. Apa adanya. Nanti sahurnya juga disiapkan. Ya, termasuk kopi susu, sebab setiap 4 rakaat itu istirahat. Ya, setiap 4 rakaat itu istirahat dulu 5 menit, 7 menit, ngopi. Ya, luruskan kaki, bahkan nanti disiapkan minyak gosok. Ya. Tukang urutnya banyak tukang urut di sini. Ada dengan ya. Yang biasa mengolah-olah itu. Kayak yang mengolah daging, ada contoh kue, bisa semua itu. Ya.
Iya, minyak gosok, fresh care, apa segala macam. Ya. Biasanya di awal-awal capek itu. Awal-awal capek. Iya. Nanti setelahnya itu masih capek juga. Nah, iya. Awal-awal saya ingat banyak yang kaget. Panjang. Sebenarnya tidak, Ji. Perasaan tak gitu. 10 lembar ini mau dibagi 8. Maksudnya 10 lembar Al-Quran itu mau dibagi ke dalam 8 rakaat. Itu ceritanya. Jadi kita bayangkan saja. Adapun yang di awal malam, iya, itu 1 lembar timbal balik jadi 4 rakaat. Pendek toh? Iya, makanya yang awal malam itu jadi 1 lembar timbal balik 4 rakaat itu. 2 lembar 8 rakaat nih. Makanya cuma 1 jam. Tuh, 2 lembar selesai 8 rakaat di sini. Iya. Naam. Iya. Akhir malam 10 lembar. Ya, dibagi 8. Bayangkan saja. Tapi kalau dibayangkan memang susah. Jangan dibayangkan, tapi dijalani. Sama yang para jomblo, dia bayangkan susahnya nanti ketika malas memberikan nafkah anak dan istri. Memang begitu, jangan dibayangkan. Jalani langsung kasih uang panai menikah, ya kabul selesai sambaki. Ya. Nah. Kemudian selain itu fokus mengajak ibadah kepada keluarga. Tadi sudah sampaikan Nabi di 10 akhir Ramadan nak kasih bangun istrinya. Ya. Nak kasih bangun istrinya. Wah, gimana ini kalau kita itikaf di sini, istri di rumah, telepon. Ya, telepon. Om, bangun ke Om. Ya, naam. Telepon. Ya, naam. Jangan lagi alasan mau pulang deh, kasih bangun istri. Naam. Ya. Wah, itu bahaya biasa. Naam. Baik. Ya, kalau saya pribadi dulu, kadang pulang itu bukan untuk kasih bangun istri, untuk makan sahur di rumah. Karena biasanya anak-anak itu nanti mereka bangun, kalau saya yang kasih bangun. Kalau ibunya yang kasih bangun, tidak ada mau bangun. Iya. Nah, memang tidak tahu kenapa. Tapi kalau saya cuman bangun semua, bangun itu nggak ada berani. Iya. Tapi ibunya kasihan, dibujuk mie, dibelikan mie apa. Tadi malam saya digendong dari tempat tidur ke tempat makan sama ibunya. Baru mau. Iya. Tapi kalau saya bilang, bangun. Dah. Nah. Memang mesti ada wibawa sedikit di hadapan anak-anak. Iya. Jangan bangun. Tambah tidur. Nah. Ajak keluarga untuk beribadah. Ya. Saya sudah pernah sebutkan bagaimana anjuran dari Nabi, ya, dan itu keluarga akan mendapatkan doanya malaikat. Doa rahmat dari malaikat. Suami yang bangun, dia qiyamul lail. Sudah itu dia bangunkan istrinya. Tidak mau bangun, percikan air. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, kalau kita itikaf di sini, telepon istri, bangun ke, salat malam. Tidak mau, telepon lagi pihak lain. PDAM. Nah, kirim air ke sana. Supaya dia bangun. Nah, kemudian termasuk amalan di 10 terakhir adalah iktikaf. Ya. Termasuk amalan di 10 terakhir, tingkatkan sholat tarawih. Ya. Utamanya di malam-malam yang ganjil. Tetapi jangan hanya fokus iktikaf di malam-malam ganjil. Malam ganjil penuh masjid. Ya. Malam genap, baik. Satu saf. Jangan jemaah sekalian. Bagaimana kita tahu ini ganjil atau genap? Nah, kita belum tahu ini Ramadan 29 atau 30. Iya kan? Itu tidak. Iya. Nah, dan memang cara perhitungan ganjil genap itu bisa dari malam 21, bisa juga dari belakang. Ya. Bisa juga dari belakang. Nah. Iya. Sehingga yang terbaik itu 10 malam terakhir ini full dia. Artinya dia sudah pasti dapat malam Al-Qadar itu. Iya. Apakah kalau kita di rumah tidak dapat malam Al-Qadar? Dapat.
Cuman tidak bisa kita pastikan kita dapat itu dalam kondisi kita sedang ibadah. Ya. Nah, jangan seperti anak-anak muda dapat Lailatul Qadar dalam keadaan mak domeng. Ya. Atau dia sedang dibuai mimpi. Iya, padahal dia tahu satu kali dia berzikir di malam itu lebih baik dibandingkan dia berzikir selama 63 tahun. Iya. Dia sudah tahu itu, dia sudah sering baca ayatnya, khairum min alfi syahr. Itu satu zikir. Bagaimana kalau dia tambah dengan membaca Al-Quran, tambah dengan sholat, dan seterusnya. Makanya sekali lagi, ya, tingkatkan ibadah kita di 10 akhir Ramadan ini. Dan jangan lupa ya, jemaah sekalian, doa, banyak berdoa di malam-malam 10 akhir Ramadan. Utamanya kalau kita yakin itu adalah Lailatul Qadar. Apakah ada doa khusus? Iya. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Nabi. Iya, beliau katakan, ya Rasulullah, ara'aita in waqaftu Lailatul Qadri ma ad'u. Bagi ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya saya tahu ini adalah malam Al-Qadar, apa yang saya baca? Maka Nabi mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maafkan aku. Ya, maafkan aku. Nah, hanya doa ini tidak dibaca dengan berjamaah. Ya, masing-masing orang membacanya. Kenapa? Sebab Nabi tidak mengajarkan itu kepada Aisyah untuk dibaca berjamaah. Ya. Nah, demikian pula para sahabat ketika membaca doa ini, mereka tidak membacanya dengan berjamaah, lalu yang lain mengaminkan. Adapun kandungan daripada doa ini, insyaallah nanti kita akan sampaikan di kesempatan yang berikutnya. Jadi, insyaallah ta'ala kita akan melakukan salat tarawih. Demikian nasihat singkat di kesempatan ini, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari si Allah. Subhanakallah bihamdik, syurun astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.